Halo, selamat pagi, pagi selamat. Pagi ini saya berada di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Ini tepat di Bundaran Pangalengan. Ini bundaran satu-satunya di Pangalengan ya. Bundaran sebagai tanda kalau kita sudah sampai Pangalengan. Pusat kotanya ya di sini, di bundaran ini. Di bundaran ini tuh ada terminal. Terus rumah sakit, puskesmas Pangalengan ngumpul semuanya di sini. Pusat kotanya Pangalengan. Pangalengan ya kecamatannya kecil ya, di penduduknya di sekitar sini aja, karena kesana kesananya nanti ya banyak perkebunan. Tapi hari ini kita bukan mau ke perkebunannya, tapi kita mau ke Banjaran. Kita dari Pangalengan, alun-alun Pangalengan akan menuju Banjaran. Nah, itu ada agro kelihatan tuh. Banjaran Bandung lurus. Pangalengan ini dulunya itu pusat perkebunan. Ya. Perkebunan teh, kemudian kopi, makanya tadi ada namanya Kampung Kopi. Terus sama perkebunan kina. Nah, yang nggak tahu bentuk kina itu seperti apa ya lihat di Google ya. Kalau teh sama kopi mungkin orang-orang udah familiar. Tapi kina itu kayak bentuknya kayak gimana sih? Kayak semangka atau kayak kedondong atau kayak kesemak atau gimana? Yo, silahkan dicari di itu ya, di Yahoo. Nah, kita akan ke Banjaran dan melewati satu kecamatan, yaitu Kecamatan Cimaung. Nah, jadi dari Pangalengan ke Banjaran itu kita akan melewati satu kecamatan Cimaung. Wah, dari namanya saja ini udah agak-agak serem nih ya. Ya, sejarahnya ada. Cimaung itu ada sejarahnya. Nanti saya ceritakan nanti kalau sudah melewati Cimaungnya. Ini kita masih berada di wilayah kekuasaan Pangalengan. Nah, dari Pangalengan ke Banjaran itu jalannya menurun. Nah, kayak gini, bulak belok juga. Nah, ini ada tempat ini. Ya, ini termasuk yang paling rame kayaknya ya. Ya bukan promosi loh ini ya, saya menceritakan apa adanya aja. Di sini ada kawitan, offset oleh-oleh. Nah, oleh-oleh Pangalengan itu ya yang paling terkenal dan ada sampai saat ini banyak dibeli orang ya itu susu murni, susu sapi. Susu sapi. Ada pia kawitan. Kemudian apa lagi ya? Yogurt. Ya tulisannya yogurt, bacanya saya belum tahu loh sampai sekarang ini. Itu yogurt apa? Yogurt atau yogurt atau yoher. Ini kalau saya tanyain ke orang itu bingung juga ini. Ini kan tulisannya yogurt. Ini sebenarnya bacanya gimana? Terus ini sebenarnya bahasa apa sih gitu? Coba tanyain aja sama orang. Nyari itu. Maksud saya baru ini kan sekarang. Yogurt. Bacanya yogurt atau saya mau beli yogurt gitu, atau mau beli yogurt ya, atau mau beli
apa itu? Nah, yang kadang-kadang saya dengar ini mereka menyebutnya yoher. Nah, ini yang perlu dicari kebenarannya ini. Sebenarnya bahasa apa nih? Jangan-jangan ini bahasa Belanda atau bahasa Portugis atau bahasa Inggris atau bahasa apa nih? Atau bahasa Yunani atau apa? Ya. Tapi saya pernah sih mencari di Yahoo ya, Yahoo Translate. Nah, itu tuh bingung dia juga nggak ada. Makanya apakah ini bahasa Indonesia? Gitu. Terus bacanya itu gimana sih gitu? Yoher atau yogurt atau yogurt atau yogurt atau apa? Udahlah, kita nggak usah bahas itu. Ini sudah banyak turunan ini. Jalan turunan ini memerlukan konsentrasi yang cukup, nggak bisa melang. Nah, soalnya turunnya gini seperti S, huruf S maksudnya ya. Ini turunan berbentuk huruf S ini akan terus menerus sampai Cimaung. Nah, yang tadi saya ceritakan itu. Nah, di sepanjang jalan dari Pangalengan ke Banjaran, ya pemandangannya cukup indah ya. Itu sangat bisa dinikmati ketika kita naik motor. Jadi pandangannya wide, luas gitu ya, lebar. Nah, kalau kita naik mobil ya, apalagi sambil nyetir tuh ya ngeliatnya jalan. Nggak bisa kita sering-sering lihat kanan kiri, nggak bisa. Nanti lurus jeblok ke selokan. Nah, katanya Pangalengan banyak kebun teh mana? Nah, kalau dari Pangalengan ke Banjaran itu tidak ada kebun teh yang di pinggir jalan. Jadi nggak bisa ngelihat kebun teh ya. Paling kebun-kebun yang lain, atau ini nih warung-warung kecil, terus ya semak-semak gitu. Kalau apa itu kebun teh itu nanti setelah Pangalengan. Nah, jadi setelah bundaran Pangalengan itu bisa lurus atau ke kiri. Nah, itu nanti kebun teh. Nanti saya rekamin lah setelah video yang ini ya. Nah, dari Pangalengan ke kebun teh. Nah, kebun teh Pangalengan itu termasuk kebun teh yang paling luas loh ya, dibanding kebun teh di tempat-tempat lain. Itu hampir segunung-gunung itu ya, sejauh mata memandang pokoknya. Jadi kalau kita sedang di kebun teh, itu ke depan kebun teh sampai gunung, kiri kanan belakang juga kebun teh. Nah, ke atas paling biasanya ya awan mendung. Jadi di Pangalengan ini ya bisa dikatakan seperti di Bogor ya, cuacanya dingin banget ya. Pagi-pagi itu ya 12 derajat gitu-gitulah ya. Ya cocok lah untuk membangkitkan urat-urat saraf-saraf yang tertidur ya, saraf-saraf yang mati itu bisa terangsang oleh dinginnya air ya. Dihidupkan kembali saraf-sarafnya ya. Cocok itu pagi-pagi di Pangalengan. Nah, seperti di Bogor itu tandanya sering hujan. Iya memang, Pangalengan tuh sering hujan. Terus hujannya itu ya nggak rata. Kadang area di sini sekitar radius 100 meter itu hujan, ke sebelah sana enggak gitu. Nah, ini banyak bis-bis ini. Ini pasti mau wisata ini ya. Ya, nanti di video-video lain nanti kita akan ke tempat-tempat wisata Pangalengan ya. Ini kan kita sedang menjauhi Pangalengan tapi meninggalkan Pangalengan. Nah, ini pemandangannya kayak gini nih. Wah,
gunung. Nah, terus jalannya berbelok. Oh, kelihatan jalan di bawah ya. Kita bakal ke situ ya, seperti huruf S. Jadi sudah bukan seperti huruf S lagi ini jalan, tapi sudah seperti ular. Nah, dia ada telolet ini, ada bis ini. Nah, kita harus berhati-hati nih. Karena jalannya ya kalau ada bis dan mobil besar ya, untuk bis dan mobil besar itu termasuk sempit ini jalan dari Pangalengan ini. Karena ketika menemukan belokan berbelok ini nih, ini kalau bis sama bis ini pasti harus berhenti dulu salah satu. Gak bisa bareng belok gitu, berlawanan arah tuh susah, nanti senggol-senggolan. Jangankan bis sama bis, jika ada bis sama mobil kecil juga biasanya mobil kecilnya harus mengalah terlebih dahulu ya, karena mengutamakan bis yang lewat. Mereka kan agak sulit ya, jadi yang lebih mudah harus mengalah ya, etika di jalan. Nah, untuk naik motor juga kalau kesini itu harus memiliki kemampuan yang ya di atas standar ya. Ya, yang baru-baru bisa motor, yang baru belajar motor 8 hari, yang baru punya motor 3 hari ya, jangan kesinilah, nanti kalau kejadian kan sayang. Karena ini jalannya berbelok terus. Nah, kemudian ya, ini ya koreksi juga buat para itu ya, pemerintah ya, ini jalan kan berbelok, ini mestinya yo ada garisnya. Ini jalan nggak ada garisnya ini. Kemudian kan di sebelah kiri jurang, ya mestinya ada garisnya dan ada pembatas-pembatas yang aman. Tuh kan jurang di sebelah kiri. Ini kalau pagi ya masih aman ya, masih ya enak lah gini lah, masih terkendali. No, kalau malam, aduh, gelap ini. Nah, ini ada ini nih, Taman Pohon Pinus Cilebung. Ya buat yang pengen menyendiri, terus nggak mau diganggu ya bisa lah datang ke sini. Itu cuma ya pesen-pesen kopi gitu loh, yang harganya ya paling di bawah 5.000. Pesen kopi, duduk berlama-lama sambil membaca buku. Lah, terlalu susah ya, terlalu keren ya kalau membaca buku ya sambil biasanya sambil ngerokok sih kalau orang. Ya, kalau yang nggak ngerokok ya sambil minum, sambil lamun, meratapi masa lalu, meratapi nasib. Ya, bukan meratapi ya, tapi mestinya itu introspeksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu dan merencanakan perbaikan-perbaikan di masa datang. Oh kan, nggak ada garisnya kan? Ini nggak ada garisnya itu dari Pangalengan sampai Cimaung loh. Yang saya tadi ceritakan dulu, kita akan nanti lewat Cimaung. Sampai Cimaung nggak ada garisnya. Loh kalau malam, nah saya harus cerita lagi loh ini ya. Maaf loh, ini bukan anti pemerintah, bukan loh ini ya, tapi ya usulan dari pengguna jalan. Jalan Pangalengan ini nggak ada lampunya. Ada tiang-tiangnya itu pada mati lampunya. Tapi matinya itu bukan baru semalam 2 malam loh ya. Bukan loh, bukan. Tapi sudah berbulan-bulan. Ada berbulan-bulan lama. Ya mungkin pengawas jalan atau apalah itu namanya belum lewat ke sini kali ya. Atau warga Pangalengannya malu mungkin ya. Aduh, malu saya minta lampu ke pemerintah, gak enak. Ya udah aja lah, gini aja lah gitu.
Mati nih. Di sini tuh nggak ada lampu kalau malam. Tak tes nanti malam ya. Ya nanti malam tak rekamin dari Banjaran ke Pangalengan. Gulap itu. Itu kalau orang yang belum sering kesini, pasti pelan-pelan dia. Serem dia. Soalnya gini. Wah ini kok banyak orang sekolah, bukannya libur ya? Lah kemana ini? Malah ini pasti jalan-jalan massal, jalan-jalan bareng ini biasanya kalau tunggu pinggir jalan gini. Malah mau kemana sih anak-anak sekolah ini? Kalau nggak salah kan Sabtu ini libur, sekarang hari Sabtu kebetulan ya. Aduh, jadi ketahuan ini ya sekarang hari Sabtu. Tuh kanan kiri kebun ini. Ini ada Asterville. Mungkin dulunya restoran ya. Sekarang kok kayak tutup gitu. Kok kayak nggak buka gitu, kayak sepi. Tuh ini, walah. Nah ini kanan kiri pohon bambu ini. Kalau malam itu, kalau yang penakut putar balik dia. Kalau yang penakut loh ya, yang cemen, yang takut itu hantu-hantuan itu, buat terbalik dia pasti. Sebenarnya yang paling berbahaya itu ya takutnya ya orang-orang yang berotot dan bernyali tinggi tapi tidak pada tempatnya. Mereka menjadi terinspirasi melihat jalanan gelap. Itu mereka menjadi terpanggil untuk membegal. Nah, takutnya itu ditakutkan ya. Tadinya sih enggak. Dia orangnya baik, bisa menahan diri. Kemudian tenggang rasa, tepas lirah, menghormati sesama umat beragama. Tapi ketika melihat jalan gelap yang didiemin berbulan-bulan sekian lamanya, lo jiwa iblisnya itu nanti terpanggil menjadi timbul hasrat untuk menjadi begal. Ya itu sih takutnya, apalagi nah, sekarang itu kan lapangan pekerjaan cuma ada 19 juta ya, tentunya kan tidak cukup gitu ya. Pasti masih banyak pengangguran. Nah, awalnya orang biasa, lama-lama begal. Nah, ini sampai saat ini dari atas tadi loh ya, terus aja belok-belok dan terus turunan ya, tidak nanjak turun enggak, terus turun ini. Beloknya banget ini. Kalau yang pakai motor hati-hati loh ya, terutama motor matic lah. Motor matic itu kalau di biasanya nih lagi ngegas, kemudian ada belokan itu mereka remnya dinolkan, gasnya dinolkan, itu jadi malah itu ya tak terkendali si motor matic itu. Kemudian nanti mendadak ngerem, jadi licin, jadi terpleset gitu, terlalu miring atau gimana, itu banyak kejadian. Nah apalagi di tikungan-tikungan itu beberapa belokan tadi saya lihat ada pasirnya, jadi ya mesti hati-hati lah ya bukan cuma di sini sih, tapi di semua jalan. Hati-hati di jalan. Nah, tidak mau sampai Cimaung. Nah, perjalanan dari Pangalengan ke Banjaran itu kurang lebih ya, itu antara 45 menit lah sampai 1 jam gitulah ya, tergantung
itunya apa, kemauan si drivernya mau diinjek terus gasnya, mau cepat apa mau santai, itu ya kurang lebih segituan lah. Nah di sini belum pemukiman padat ya, itu masih cuma warung-warung di pinggir jalan. Oh, terus hutan lagi. Ini belok-belok terus. Nah untuk angkutan umum itu ada elep ya, elep. Kemudian ada angkot. Ada angkot dan elep. Kalau elep itu dari Bandung, ada dari Banjaran, ada itu angkot ya, Pangalengan. Kalau bayarnya saya belum tahu ya. Kayaknya ya mungkin sekitar 10.000 mungkin lah ya. Itu dari Banjaran ke Pangalengan nanjak loh, itu lumayan ngabisin bensin itu. Kalau penumpangnya cuma satu ya rugi. Nah ini sudah mulai tidak terlalu curam ya turunannya, ini tanda-tanda sudah mau sampai ke Cimaung. Cimaung itu sudah ada sejak dulu. Dia itu dari tahun 1900 ya. Itu sudah ada itu Cimaung. Itu kampung lama. Jadi sebelum ada penjajahan itu Cimaung sudah ada. Nah, berupa perkampungan kecil. Pangalengan juga sama. Itu dulunya cuma perkampungan kecil, sebelum ada Londo itu perkampungan kecil. Nah kemudian cerita Pangalengan lagi nih. Udah. Kemudian ada orang Belanda itu namanya ya, yang terkenalnya ya pasti banyak. Yang terkenalnya itu Boska. Itu loh Boska yang punya teropong bintang yang ada di Lembang, itu teropongnya. Nah rumahnya di sini di Pangalengan. Nah jadi si Boska itu dulunya di sini di Pangalengan, kebun teh, kemudian kebun kina dan kopi. Nah untuk kinanya kayaknya sekarang sudah nggak ada kayaknya. Kemudian kopi juga udah nggak ada. Ya ada sedikit ya kopi, yang masih nanam kopi di Pangalengan itu masih ada sedikit, tapi tidak terlalu terkenal. Itu kayak cuma sisa-sisa mungkin ya, nggak terlalu terkenal. Tidak luas itu kebun kopinya, itu cuma sedikit aja. Kemudian saya lihat si kopinya itu kecil-kecil, terus pohonnya besar itu ya. Ya kurang bagus lah ya kalau ukuran kopi itu. Kalau kopi yang bagus itu kan pohonnya pendek-pendek, kemudian si buahnya besar-besar, terus satu tumpukan buah itu namanya apa ya, itu gede-gede gitu. Jadi satu pohon itu juga sudah banyak gitu. Wah ada mobil itu ya, mobil apa itu di depan. Nah, ini bahaya nih. Itu Badan Gizi Nasional. Oh, mobil makan bergizi gratis. Kalau nggak salah ya, kemarin tuh ada berita itu loh, yang mobil makan bergizi gratis ini nabrak gitu, nabrak gerbang sekolah, terus nabrak
siswa-siswa yang lagi baris apa gitu ya di videonya itu. Ya katanya supirnya ngantuk terus nginjek rem malah nginjek gas gitu. Terus orangnya terus sebelumnya biasa menggunakan mobil metik katanya. Ya nggak tahu lah ya, itu cuma si sopirnya aja yang mungkin yang tahu sama Tuhan. Ya kalau dari saya pribadi, tukar gas dan rem itu rarely, sangat jarang, atau bisa dibilang kemungkinannya hampir nggak ada gitu. Tukar gas dan rem, alah bolah, nggak tahu ya apa sih pedalnya tuh ditukar-tukar apa gimana, nggak tahu lah ya. Udahlah, males lah. Nah, kita ini sudah sampai Cimaung. Nah, kalau nggak salah jembatan ini batasnya nih, kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah Cimaung itu batasnya ini mulai masuknya dari jembatan ini. Kalau salah ya mohon maafkan ya, soalnya kan saya bukan ahli peta. Untuk orang yang dari Pangalengan ke Banjaran itu akan melewati 2 SPBU. Nah, salah satunya ini SPBU Cimaung. Nanti sebelum Banjaran ada lagi SPBU Banjaran. Di Pangalengan ada juga SPBU Pangalengan. Jadi tidak banyak SPBU ya dari Banjaran ke Pangalengan dan sebaliknya. Jadi yang mau wisata ke Pangalengan itu ya dipastikan si bahan bakarnya itu dicukupkan lah sampai pulang lagi, atau gimana. Dikhawatirkan nanti mogok di tengah jalan, kondisi jalan menanjak dan menurun berbelok-belok, pom bensinnya jauh, kanan kiri kebun, nah kan bahaya lah ya, nanti perjalanannya menjadi terganggu. Jadi ya banyakin lah bahan bakarnya disiapkan. Nah, Cimaung ini itu sudah ada sejak dulu, tapi dulu Cimaung cuma berupa kampung, jadi dia mengenduk ke Banjaran dulunya, jadi kecamatan Banjaran, mungkin desa Cimaung dulu ya, desa Cimaung. Nah, sekarang sudah menjadi kecamatan sendiri. Sudah menjadi kecamatan sendiri, Kecamatan Cimaung. Pemekaran dari Kecamatan Balendah, Banjaran. Nah, kemudian ditambah beberapa desa dari Pangalengan diikutkan ke Cimaung. Nah, jadi Cimaung itu lahir dari comotan Banjaran dan Pangalengan. Jadilah Kecamatan Cimaung. Dulu itu, wah, masih zaman Soeharto itu. Masih zaman Soeharto. Udah lama itu udah. Soeharto atau apa? Oh, enggak. Berarti zaman 1995 itu ya zamannya siapa? Ya mungkin Megawati ya, Presiden Megawati ya, atau Presiden SBY mungkin ya. Bukan Soeharto. Aduh, maaf. Bukan ahli sejarah soalnya. 95 itu masih Soeharto sampai 88. Sampai 98. Nah, di Cimaung ini biasa orang Sunda menamakan Ci, itu artinya air maung yo.
memang harimau ya, tapi kayaknya bukan dirujukkan ke harimau hanya, tapi ke sesuatu yang lain yang dianggap kuat kayaknya ya, Cimaung. Nah, sumurnya katanya ya masih ada, tapi saya nggak tahu di mana sumur Cimaung. Mungkin di dalam-dalamnya ya, di gunung ya, mata air ya, Cimaung. Nah, karena di Cimaung itu ada tempat wisata, itu Gunung Puntang. Nah, Gunung Puntang itu terkenal wisatanya ada sungai jernih. Nah, kemungkinan Cimaung itu mata air sungai jernih tersebut ya, sepertinya ya. Ya, mungkin orang Cimaung lah. Orang Cimaung lebih tahu ya yang sebenarnya. Terus di Cimaung juga ada peninggalan-peninggalan sejarah berupa ya rumah-rumah kuno, rumah-rumah zaman dulu, rumah-rumah nenek moyang zaman Belanda. Di pinggir-pinggir jalan ini, tapi kayaknya sudah nggak ada ya. Ya, entah di mana, tapi sudah tidak terlihat di pinggir jalan. Ya mungkin sudah direhab ya, sudah dimiliki seseorang. Kemudian, bola apa ini dikawal ini? Si istimewa apa isi bis ini kok sampai dikawal gitu? Nah ini sudah masuk pusat kota Cimaung nih, udah rame gini nih. Nah, ini pusat kotanya. Kemudian di sebelah kanan itu nanti ada tugu ya, prasasti apalah namanya, tugu yang menandakan dulunya ada perjuangan ya melawan penjajah. Kemudian nah, ada di sini kalau ngeliat tugunya ya, di pusat ke sebelah kanan ini nggak kelihatan ya, prasasti. Oh iya, ada tugunya. Ya nanti lihat sendiri ya ke Cimaung ya, berkunjung. Nah, kalau nggak salah Cimaung itu ada tertulis di apa namanya kalau tulisan zaman dulu, prasasti itu apa sih yang tertulis di batu itu, dari situ. Nah, bahkan sampai sekarang si tulisan di batu itu belum terungkap semuanya, saking kunonya ini Cimaung daerah ini. Nah, barusan di situ Cimaung, terus barusan juga ada masjid ya, mungkin ya yang suka nonton TV itu tahu dulu tuh ada anak dari gubernur ya, sekarang sudah mantan gubernur, yang meninggal terseret arus di luar negeri. Dia dimakamkannya di sini, di Cimaung ini. Dibuatkan masjid di dekat makamnya, tapi kelihatannya masjidnya belum 100% jadi ya, agak terbengkalai, mungkin karena Bapak yang mulia mantan gubernur sedang terseret kasus-kasus pribadi dan kasus-kasus politik lainnya ya, sehingga tidak fokus ya pada pembangunan masjid yang ini. Mungkin lah ya, nggak tahu lah ya. Nah, kalau di Cimaung ini udah ada garisnya nih, enak nih. Ini kalau malam-malam ya enak kalau ada garisnya gini. Nah, kalau tadi di Pangalengan nggak ada. Nah, mestinya kayak gini. Jadi kalau malam-malam itu ya lebih aman lah ya. Memang sih kecelakaan itu takdir yang maha kuasa ya. Tapi yo sebagai manusia ya mestinya kan berusaha selayaknya kemampuan manusia, jalan ya digarisi gitu loh. Oh, ada nyebrang anak sekolah ini, tapi kok nggak ada itunya ya, zona selamat sekolah ya, bahaya juga ya, mestinya bikin itu zona selamat sekolah. Soalnya pas turunan, pas nyebrang, aduh
Kalau saya jadi orang tua yang anaknya sekolah di situ, aduh was-was itu tiap hari. Takutnya, aduh, namanya nyebrang jalan pas di turunan, mobil-mobil dan motor dari atas tuh ngebut, yang dari bawah ngebut, aduh ngeri. Nah, Cimaung tuh sampai mana ya batasnya ya? Kayaknya ini masih Cimaung ini. Nah, alah. Oh, di sini peraturannya nggak terlalu ketat ya. Jadi orang naik motor tanpa helm itu yuk biasa. Terus plat nomornya nggak ada, ya biasa. Terus naik motor belum mandi, biasa. Wah, ini bis lagi nih, bis. Nah. Jadi di Pangalengan itu banyak tempat wisata. Ada Sunrise Point. Nah, Sunrise Point tuh tempat orang melihat sunrise. Kemudian ada yang ini bukan promosi loh ya. Ya ini ya boleh ambil aja manfaatnya kalau ada. Kalau yang enggak ya enggak apa-apa. Ada Wayang Windu itu ya pemandangan dari kebun teh yang agak atas ya. Di situ bisa melihat sunset. Nah, kemudian ada lagi Nimo kalau nggak salah namanya, itu sama di perkebunan teh, tengah-tengah perkebunan teh. Di situ ada apa tuh yang kincir besar itu? Kincir besar atau apa sih? Biang lala atau apa itu yang kincir besar tuh dinaiki orang tuh apa ya? Yang kayak di pasar malam yang gitulah. Tapi besar ukurannya di puncak gunung. Nah, tapi kalau saya lihat ya, itu si kincir itu kok gak pernah muter. Ya entah saya yang kurang sering melewat ke situ atau memang gak kebetulan aja. Itu muternya belum pernah lihat saya itu muter. Mungkin memang jarang yang pengen naik ya. Naik kincir di atas gunung itu kan perlu nyali. Tapi ya menurut saya ini kayaknya bukan masalah nyali ini. Kayaknya lebih ke dana. Lebih ke dana. Jadi ya bayarnya mungkin ya kelas-kelas menengah ke atas yang mampu untuk naik itu ya, mungkin loh ya. Nggak tahu saya ya. Silahkan dicek sendiri aja di Yahoo ya. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Banjar. Itu nama Banjar itu banyak loh. Banjaran tuh banyak loh. Ada di Jawa itu ada nama Banjaran juga. Kalau nggak salah sekitar ada, yang saya tahu itu ada 3 Banjaran itu. Di sini salah satunya. Entah itu artinya sama atau enggak ya. Tapi kalau Banjaran yang di sini itu Banjaran itu dari Banjar, artinya berjejer. Entah apa yang berjejer, nggak tahu. Ya itu kan masa lalu ya, nggak tahu saya. Ahli-ahli sejarah silahkan ya jelaskan itu apa. Yang saya tahu cuma ini. Jadi dulu itu di Banjaran itu ada stasiun. Nah, ini pom bensin lagi ya, yang kedua nih. Ada stasiun sampai Pangalengan, kereta api mengangkut hasil-hasil pertanian. Ini mengangkut kina, kemudian teh hitam ya terkenal, kemudian apalagi itu kopi. Itu menggunakan kereta dari Pangalengan ke ini, ke Banjaran terus ke Bandung sono, tapi sekarang sudah tidak aktif.
dan tidak tahu juga jalurnya itu di mana, bekas-bekas relnya saya nggak tahu ya. Yang memang ya kayaknya jauh dari jalan raya ini, entahlah di mana, sudah tidak aktif. Nah ini jalan sudah ini ya, sudah ya bisa dibilang datar lah, walaupun nggak terlalu datar, masih agak nurun sedikit. Nah agak nurun sedikit. Nah kita sudah melewatkan waktu 41 menit, nah kan sekitar 45 menit lah nih sampai nih. Sampai alun-alun Banjaran. Banjaran itu kalau sekarang ya, walah rame itu tuh, kaki lima di pinggir jalan tuh banyak banget. Jadi orang-orang yang suka jajan itu ya kalau ke Banjaran mungkin senang ya dia, karena banyak banget jajanan-jajanan di pinggir jalan itu, sepanjang jalannya jajanan semua. Banyak banget yang jualan ya, mungkin karena banyak juga yang beli. Kalau nggak ada yang beli ya mana ada yang jualan. Jadi ya kalau ke Banjaran, kalau jajan-jajan pengen jajan di situ ya mestinya pakai motor ya. Kalau pakai mobil nanti susah parkirnya, nggak ada. Ada yang mau nyebrang. Nah, kita sudah memasuki wilayah Banjaran. Sebentar lagi akan sampai di alun-alun Banjaran sebagai tujuan akhir ya. Nah, nanti dari Banjaran kita akan lanjut ke Balendah. Nah, tapi di video yang selanjutnya ya, ini soalnya udah terlalu panjang. Video selanjutnya akan ada perjalanan saya dari Banjaran ke Balendah. Nah ini sudah mau sampai nih, tandanya ada papan ini, papan penunjuk jalan. Oh, sebelah kiri itu Tol Soroja, Soreang, Kopo, Ciwidey. Ke kanan Balendah, Majalaya. Nah kita akan menuju ke Balendah. Nah tandanya di depan tuh ada pertigaan ya, ada lampu merahnya juga. Ini lampu merah. Nah segitu aja dulu ya. Ini sudah sampai lampu merah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, lampu merah di sini jangan khawatir, nggak akan terlalu lama ya, sekitar ya paling 20 detik kan. Nah kalau itu musim hujan di sini di pertigaan ini banjir ini, tapi masih bisa dilalui sih. Cuma yang saya perhatikan ini sejak lama ini di pertigaan ini selalu tergenang air, selalu ada airnya. Sampai sekarang ada nggak ya? Kayaknya ada, soalnya basah. Ini hampir selalu aja ada airnya gitu, mau hujan mau enggak nih. Jadi airnya itu tergenang, enggak itu ya. Tuh kan ada benar, selalu aja tergenang. Apa enggak dibenerin itu ya? Enggak tahu lah saya. Ya enggak tahu lah, tugas pemerintah gimana gitu. Ini selalu aja tergenang. Tak tanya pada orang Banjaran juga, ini gimana sih ini tergenang terus? Iya emang tergenang terus sih kalau itu. Ya kok gak dibenerin? Kok sesulit itu? Kok seperti negara miskin? Benerin kayak gitu aja gak mampu. Maaf saya keceplosan. Udah gitu aja ya, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di kapan-kapan.